Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwani wa akhwati fillah, para asatidzah dan semua hadirin, para talibul ilmi dan tulabul ilmi, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Beliau insyaallah ta'ala akan menyampaikan ceramah tentang atau kajian umum tabligh akbar tentang hati, sebab-sebab kerasnya hati dan bagaimana seorang berupaya untuk melembutkan hatinya. Dan insyaallah beliau akan sampaikan dan saya akan menerjemahkan tentu sedikit demi sedikit. Dan kami mohon kepada semuanya, terutama ibu-ibu yang membawa anak supaya menjaga anak-anaknya. Kalau misalnya ada tangisan dan yang lain sebagainya mengganggu suasana tabligh akbar ini, mohon supaya dikondisikan agar bisa tenang. Karena kita berharap kehusyuan kita di dalam mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh beliau. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, ma'ana Fadilatul Syekh Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullah ta'ala. Wa insyaallah ta'ala sayulqi muhadarah amah fi Masjid Al-Furqan bima'had Al-Furqan fi Gersik, Jawa Syarqiyah. Wal mawdu' biidznillah subhanahu wa ta'ala qaswatul qulub asbabuhu wa ilajuhu aw ma yata'allaq bihadza al-mawdu'. Fa ala syekh falyatafaddal mashkuran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله إليكم أن يسر لنا هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله في بيت من بيوت الله في مسجد الفرقان بمعهد الفرقان. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعم المتتابعة وآلائه العظيمة الغامرة. ثم الشكر بعد ذلك لفضيلة مدير المعهد الشيخ عون الرفيق بن غفران الذي هيأ هذا اللقاء ببذل الأسباب في تحقيقه والالتقاء بإخواننا في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله. Para hadirin sekalian, beliau hafizahullah ta'ala mengawali ceramah beliau dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para pengikut beliau yang setia kepada beliau sampai hari kiamat kelak. Kemudian setelah memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa saya sungguh bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa bertemu di majlis, di masjid yang penuh keberkatan ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu Masjid Al-Furqan di Ma'had
Al-Furqan Al-Islami, maka beliau mengucapkan terima kasih yang ucapan pujian pada Allah Ta'ala atas berbagai nikmat yang demikian agungnya yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Kemudian beliau mengucapkan ucapan terima kasih yang besar kepada Fadilatul Ustaz Aunur Rafiq bin Gufran selaku pimpinan dari Pondok Pesantren atau pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami di Kota Gresik ini atas persiapan dan kesediaan beliau untuk mempersiapkan daurah atau ceramah yang mulia ini di hari yang berbahagia ini. أيها الإخوة، موضوع حديثنا هو عن قسوة القلوب وأسبابها وعلاجه. وقسوة القلوب ترجع إلى مرض القلوب، وحديثنا سيكون عن الأصل الذي تفرع عنه هذا السبب وهو القسوة. وقبل الدخول في الحديث عن هذا الموضوع لا بد من التنبيه على أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الجسد وجعله مركبا من قلب وأعضاء، فالقلب هو المحرك لهذه الأعضاء، تتأثر الأعضاء بالقلب. ولذا جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan bahwa kepada semua saudara-saudaraku bahwa judul atau tema pembicaraan kita pada kesempatan yang baik ini adalah tentang kerasnya hati, sebab-sebab dan bagaimana kita menangani dan mengobati kekerasan hati itu. Lalu beliau mengatakan bahwasanya kerasnya hati ini tentu kembali kepada adanya penyakit di dalam hati. Maka tema dari pembicaraan yang akan disampaikan oleh beliau pada permulaan ini adalah tentang penyakit hati yang menyebabkan kerasnya hati tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad ini, Allah ciptakan terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah seluruh anggota badan. Hati adalah sebagai penggerak bagi semua anggota badan ini dan dia memberikan pengaruh kepada seluruh anggota badan. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwasanya dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota jasad ini akan menjadi baik. Demikian pula apabila segumpal daging ini jelek atau buruk atau rusak, maka demikian pula seluruh anggota badan pun akan jelek dan akan rusak. Dan segumpal daging itu adalah hati. فدل هذا الحديث على تأثير القلب على الجسد، وأنه متى ما صلح القلب صلح الجسد. وقد ذكر العلماء أن هذه قاعدة طبية دينية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم:
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب. هذه قاعدة طبية دينية. أما الطبية فالأطباء مجمعون على أن القلب إذا كان سليما وقويا فإن هذا مؤثر في سلامة الأعضاء. وذكروا أنه متى ضعف القلب عن ضخ الدم في العروق فإنه بقدر ضعفه تضعف الجوارح، ولهذا يصاب بعض المرضى بالشلل وبالجلطات بسبب توقف وصول الدم إلى هذه الأعضاء. وأما القاعدة الدينية فإن العلماء بالشريعة مجمعون على أن القلب هو المؤثر في الإيمان، فمتى ما قوي الإيمان في القلب أثر في الجوارح، ومتى ما ضعف الإيمان في القلب ضعفت الجوارح وكسلت عن العمل. Selanjutnya beliau mengatakan bahwasanya hadis yang kita dengar tadi, yaitu hadis Rasulullah SAW tentang hati, yang mana hati mempunyai pengaruh terhadap jasad seseorang, ini telah pula dijelaskan secara dua hal, dan ini menjadi kaidah yang penting tentang hadis tersebut, bahwa baiknya hati itu akan menjadi baik pula perbuatan seluruh anggota badan. Ini diambil kaidah dari dua sudut pandangan. Sudut pandangan pertama adalah dari sisi kedokteran, kemudian yang kedua dari sisi agama. Adapun dari sisi kedokteran, maka para dokter atau para ahli ilmu tentang fisik mengatakan apabila hati atau jantung itu sehat, maka ini akan seluruh fisik ini akan juga menjadi sehat dan kuat. Kalau jantung ini kuat dalam mengolah darah atau hati ini kuat, maka akan memberi pengaruh pada seluruh anggota badan, akan sehat pula seluruh anggota badan. Demikian apabila kerjaan dari hati itu, jantung itu lemah, sehingga kemudian melemahkan peredaran darah yang ada pada fisik, ini pun akan menyebabkan lemahnya seluruh fisik manusia. Dan ini bisa berdampak pada terjadi kelumpuhan dan atau kematian yang mendadak, serangan jantung yang bisa membuat orang itu pingsan atau meninggal. Ini dari sisi kedokteran. Kemudian yang kedua dari sisi ulama agama, bahwa ulama-ulama kaum muslimin, ulama-ulama ahli syariah Allah Subhanahu wa taala, mereka sepakat bahwasanya hati ini mempunyai bekas dan pengaruh pada fisik manusia. Apabila hati ini penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuat iman yang ada dalam hati seorang, maka akan kuat pula seluruh anggota badan dalam melaksanakan amalan-amalan iman itu. Demikian pula apabila hati itu lemah karena imannya lemah, maka ini pun akan berpengaruh pada perbuatan anggota badan secara menyeluruh dalam hal berkaitan dengan amal-amal perbuatannya. إذا تقرر هذا فينبغي أن يعلم أن للقلب ثلاثة أحوال بالنسبة للمرض والسلامة منه، وهذه الأحوال الثلاثة دلت عليها النصوص. فالحالة الأولى أو الوصف الأول للقلب هو القلب السليم، والحالة الثانية هو القلب المريض الذي أصابه المرض، والحالة الثالثة هو القلب الميت الذي مات ولم يبق به إحساس. وهذه الأوصاف كلها دلت عليها الأدلة. فالقلب السليم
ذكره الله عز وجل في كتابه في قوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فوصف الله عز وجل بأن القلب سليم، وأخبر الله عز وجل أن أصحاب القلب السليم هم الذين ينجون يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني لا ينفع الناس يوم القيامة أموالهم ولا أبناءهم، وإنما ينتفع يوم القيامة بهذا القلب، فإذا أتى الله بقلب سليم انتفع. وقد ذكر المفسرون أن القلب السليم هو من سلم من الشرك، وذكر بعض العلماء أن القلب السليم هو من سلم من الشرك والشبهة والشهوة. إذن القلب السليم هو من سلم من الشرك ومن الشبهة ومن الشهوة. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa dari apa yang disebutkan di atas kita mengetahui tentang keadaan hati itu sendiri, bahwa keadaan hati itu ya ada 3 keadaan hati. Ya, ada hati yang selamat dan ada hati yang sakit. Yang ketiga ada hati yang mati. Ada hati yang selamat, kemudian hati yang sakit karena terkena oleh penyakit. Yang ketiga adalah hati yang dia itu mati, yang dia tidak bermanfaat, ya, tidak ada rasanya, dia tidak bisa merasa sesuatu karena mati. Dan ini ditunjukkan pula oleh dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW, ya, di antara tentang 3 macam hati ini. Yang pertama yaitu al-qalbus salim, hati yang sehat, hati yang selamat, yang mana hati yang selamat ini adalah hati yang akan bermanfaat bagi seorang hamba kalau dia ketika datang menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak dan membawa hati yang selamat ini. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hati yang selamat ini yaitu yauma la yanfa'u malun wala banun, hari ketika tidak bermanfaat, ya, harta dan anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Maka orang-orang yang memiliki hati yang selamat inilah mereka lah yang akan selamat di hari kiamat kelak. Ya, mereka yang akan mendapatkan manfaat dari selamatnya hati tersebut. Adapun hati yang adapun anak, harta di hari kiamat itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat adalah orang yang datang dengan hati yang selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian atau para ulama menyebutkan hati yang selamat itu di antara sifatnya adalah hati yang selamat dari 3 hal, yaitu dari kesyirikan, selamat dari syubhat, kerancuan dalam memahami agama. Kemudian yang ketiga adalah selamat dari syahwat, syahwat yang tentu menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. الحالة الثانية للقلوب هي حالة المرض، وهي مرض القلب. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه في أكثر من موطن. قال الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال الله عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. وقال عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ويقول الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ويقول الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. إذن ذكر الله
في هذه الآيات العظيمة وصف القلب بالمرض، وأن القلب يمرض، ومرض القلب متنوع وليس على درجة واحدة، فيدخل في أمراض القلوب النفاق، ولهذا وصف المنافقون بمرض القلوب. ومن أمراض القلوب أمراض الشهوات والشبهات، كما قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال المفسرون: في قلبه مرض أي في قلبه شهوة وتطلع للنساء، وهذا هو الصحيح من قولي المفسرين لهذه الآية. فمنهم من قال فيطمع الذي في قلبه مرض، قال المنافق، وقال آخرون في قلبه مرض هو من لديه شهوة وتطلع للنساء، وهذا هو الصحيح، لأن ليس كل المنافقين يتطلعون للنساء، وأما صاحب المرض في هذه الآية فهو من يطمع في النساء، وهذا الذي له شهوة للتطلع للنساء. فدل على أن مرض القلوب يرجع إما إلى النفاق، وإما إلى شهوة، وإما إلى شبهة، وكل هذه الأشياء مؤثرة في مرض القلوب. وأمراض القلوب متفاوتة ليست على درجة واحدة كأمراض الأبدان، فمنها ما هو قوي شديد يفضي إلى موت القلب، ومنها ما هو يسير يمكن أن يعالج، ومنها ما هو عميق مزمن يصعب علاجه. فمرض القلوب فيه شبه بأمراض الأبدان. Selanjutnya beliau hafizahullah ta'ala berkata, kondisi yang kedua dari kondisi hati itu adalah hati yang sakit atau yang berpenyakit, dan hal ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sejumlah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masalah ini. Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit dan Allah menambah penyakit itu pada mereka. Ini tentang orang-orang munafikin. Demikian pula Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang berpenyakit hati, mereka bersegera di dalam perbuatan-perbuatan yang buruk. Demikian pula mereka mengatakan dari orang munafik kepada kaum mukminin bahwa orang-orang beriman itu tertipu oleh agama mereka, ya, sehingga mereka yang seakan-akan tertipu oleh apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga beliau menyebutkan sejumlah tentang penyakit-penyakit hati, ya, sehingga bisa disimpulkan penyakit hati itu ada yang berupa yang pertama disebabkan karena penyakit kemunafikan. Ya, kemunafikan, dan disebutkan tentang orang-orang munafik, disebut oleh Allah Ta'ala tentang kemunafikan mereka. Kemudian yang kedua karena syahwat, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan kepada para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar ketika berbicara jangan merendahkan suara-suara mereka atau melembut-lembutkan suara mereka, karena nanti orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka itu tergoda dengan oleh syahwat mereka terhadap suara-suara tersebut, sehingga mereka pun ingin berbuat keburukan. Jadi yang pertama adalah karena kemunafikan, kedua karena syahwat yang ada dalam diri seseorang. Kemudian beliau mengatakan bahwa penyakit-penyakit hati itu, ya, pengaruhnya kepada diri sama dengan pengaruh pada badan. Ada penyakit badan, ya, yang kalau terkena karena sakitnya itu bisa sampai mati,
karena yani sakit jantungnya bisa mematikan dia. Ada yang bisa disembuhkan tapi butuhkan waktu, bisa terkena lumpuh dan yang lainnya. Dan ada yang bisa kembali pulih atau sembuh dari penyakit tersebut. Nah, ini tentang keadaan hati. Jadi hati yang berpenyakit bisa menimpa seseorang sebagaimana jantung yang terkena penyakit juga bisa menimpa pada fisik seseorang. Ini yang beliau jelaskan tentang macam-macam penyakit hati itu. الحالة الثالثة للقلوب والوصف الثالث لها وهو القلب الميت الذي تجاوز مرحلة المرض إلى الموت. وقد دل على هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي والإمام أحمد في المسند والبيهقي في الشعب والخرائط في مكارم الأخلاق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فإن كثرة الضحك تميت القلب. فدل هذا الحديث العظيم وهو حديث صحيح حسنه الألباني رحمه الله وذكره في صحيح الترمذي. دل هذا الحديث العظيم على موت القلب وأن القلب يموت. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن موت القلب يرجع إلى جهله بالخير فلا يكاد يبصر شيئا من الخير ولا يميز بين خير وشر، كما قال الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فهذا من موت القلب. الأصل في القلب أنه يبصر به ويميز به بين الخير والشر، فإذا مرض ضعف التصور وضعفت الإرادة فيه، فإذا مات لا يبصر خيرا ولا شرا بل ينعكس الأمر حتى يرى ما ليس بالحسن يرى أنه حسن، كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Selanjutnya beliau mengatakan tentang sifat hati yang ketiga atau kondisi hati yang ketiga adalah hati yang mati, hati yang sudah terlampaui sakitnya sehingga sampai pada kematiannya. Dan tentang masalah hati yang mati ini sebagai dalil adalah hadis Nabi SAW yang dikeluarkan atau diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukthiri ad-dhahik, la tukthiri ad-dhahiki, dhahika, janganlah engkau memperbanyak tertawa, fa inna kathrata ad-dhahiki tumitul qalb." Karena sesungguhnya banyaknya tertawa itu akan mematikan hati. Maka hadis yang mulia ini, hadis sahih ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan atau disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih, dan beliau catat dalam Sahih Tirmidzi menjelaskan kepada kita tentang atau menunjukkan pada kita tentang hati yang mati dan bahwasanya hati itu bisa menemui kematiannya. Ya, bisa memenuhi kematiannya. Sebagaimana pula telah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam, bahwa hati yang mati itu adalah disebabkan karena faktor kejahilan, ketidaktahuan, tidak punya ilmu sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk karena hati yang mati itu tadi. Karena pada dasarnya hati itu dia memiliki kehidupan, ya. Dia memiliki kehidupan, dia bisa membedakan, dia bisa melihat
mana yang baik dan mana yang buruk. Namun hati yang mati itu dia tidak mampu untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan bisa jadi terbalik. Yang baik dianggapnya buruk, yang buruk dianggapnya baik. Sebagaimana yang disfirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang orang-orang yang melihat amal perbuatan mereka yang buruk dianggap itu baik, seakan-akan mereka telah berbuat baik. وحديثنا أيها الإخوة في هذه المحاضرة عن مرض القلب، وكذلك عما هو أعظم من المرض وهو موت القلب. ما هي الأسباب لمرض القلوب وموتها، وما هو العلاج؟ ولا يمكن أن نعرف السبب حتى يعرف المرض. فمرض القلوب يرجع إلى الشرك بالله وإلى البدع والمعاصي. فإذا سلمت القلوب من الشرك ومن البدع ومن المعاصي سلمت. ولهذا قال العلماء في قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا القلب السليم هو الذي سلم من الشرك. وكذلك قال آخرون: من سلم من الشبهات والشهوات. فالشبهات هي مصدر البدع، والشهوات مصدر المعاصي. إذن سلامة القلب يكون بسلامته من الشرك والشبهات المؤثرة في وجود البدع، وهي مصدر البدع، وسلامته من الشهوات وهي مصدر المعاصي. فإذا سلم القلب من هذه الأمور الثلاثة فهو قلب سليم. والقلب المريض هو ما حصل له المرض بأحد هذه الأسباب، إما بالشرك أو بالشهوات أو بالشبهات. Selanjutnya beliau mengatakan, maka pembicaraan kita atau pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini adalah tentang penyakit hati, ya, yang mana dia merupakan penyakit yang amat besar, artinya yang bisa menjerumuskan hati itu kepada kematian. Dan kita harus serta yang kita bahas nanti tentang sebab-sebab penyakit hati dan sampai kepada kematian hati itu, dan apa upaya untuk menyembuhkan penyakit hati. Karena apabila hati itu selamat, maka insya Allah maka akan selamat pula seseorang itu. Sebagaimana Allah telah menyebutkan, ya, pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, para ulama menyebutkan hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari syubhat. Sebagian ulama mengatakan, jadi yang pertama, sebagian ulama mengatakan hati yang selamat dari syirik, sebagian mengatakan selamat dari syirik dan juga dari syubhat dan syahwat. Adapun syubhat itu adalah sumber semua perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan atau tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ini adalah syubhat. Kemudian sedangkan syahwat itu adalah sumber dari semua perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Maka hati yang selamat itu adalah yang selamat dari dua hal ini, yaitu dari kesyirikan, selamat dari syubhat, ya, sehingga dengan demikian maka akan mendapat hati yang selamat. Selamat dari syahwat, ini akan mendapatkan hati yang menjauh diri dari perbuatan maksiat. Dan dia kalau selamat dari syirik,
ini yang menjadikan seorang yang selamat di hari kiamat kelak. Maka hati yang selamat dari 3 hal ini itulah yang akan selamat, ya. Dan ini ya, kemudian beliau menyebutkan tentang penyakit hati yang disebabkan karena 3 hal ini akan dilanjutkan dalam pembahasan ini: kesyirikan, syubhat, dan syahwat. لو تتبعنا النصوص التي بينت أسباب هذه الأمراض فنجد أن هذه الأمراض قد بين الله عز وجل أسبابها وكيف استقر في القلوب هذه الأمور العظيمة التي أثرت في مرضها. وأعظم هذه الأسباب المؤثرة في مرض القلوب الشرك بالله. وما حقيقة الشرك؟ الشرك هو صرف حق الله لغيره، سواء في توحيد الربوبية أو في توحيد الأسماء والصفات أو في توحيد العبادة. فيظن المشرك أو يعتقد أن من المخلوقين من يخلق كما يخلق الله أو يرزق كما يرزق الله، وهذا شرك في الربوبية. أو يعتقد أن من المخلوقين من يشارك الله في صفات كماله أو في أسمائه الحسنى، وأن من المخلوقين من يعلم كما يعلم الله ويقدر كما يقدر الله، فهذا شرك في الأسماء والصفات. أو يعتقد المشرك أن العبادة تصرف للمخلوق كما تصرف لله، فيسجد للمخلوق كما يسجد لله، ويدعى المخلوق كما يدعى الله. كل هذه من الشرك. ما هو سبب الشرك؟ الجهل. لو عرف المشركون ربهم ما وقعوا في الشرك. ولهذا يخبر الله عنهم يوم القيامة عن حالهم عندما يدخلون النار، يعترفون بهذه الحقيقة. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يختصمون مع آلهتهم التي عبدوها من دون الله ومع الضلال الذين ضللوهم، ويشهدون على أنفسهم أنهم في ضلال مبين. لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين. كيف تسوون بين الذي يخلق والذي لا يخلق، بين السميع البصير الذي أحاط سمعه وبصره بكل شيء بهذا المخلوق الضعيف؟ كيف تسوون بين الخالق والمخلوق في العبادة؟ فهذا هو أعظم مرض. وإذا تمكن الشرك من القلب مات القلب، ولهذا موته بوجود الشرك فيه حتى لا يبصر شيئا. لأن أعظم المفارقات وأعظم المباينات المباينة بين الخالق والمخلوق. فإذا كان الإنسان لا يفرق بين خالق ومخلوق فهذا في غاية الجهل وفي غاية الحمق، بل هو كالمجنون. لأن آلة التمييز ما هي؟ العقل. العقل هو الذي يميز. فإذا فقد العقل أصبح الإنسان لا يميز. فإذا كان الكافر لا يميز بين خالق ومخلوق فمن باب أولى أن لا يميز بين شيء وآخر. نعم. Selanjutnya beliau mengatakan
apabila kita mencermati dan mengikuti ya nas-nas, artinya dari Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi SAW, maka kita akan mengetahui sebab-sebab dari terjadinya penyakit-penyakit hati itu, ya. Dan sebab-sebab terbesar dari penyakit hati itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kesyirikan ini adalah yaitu memalingkan ibadah atau hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam hal berkaitan dengan tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah ataupun dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika hati terkena dengan penyakit ini syirik, dia tidak bisa membedakan antara yang menciptakan dan yang tidak menciptakan. Ya, dia tidak bisa membedakan antara yang menciptakan dan yang tidak bisa menciptakan. Dan dia tidak bisa membedakan yang maha mengetahui, atau dia akan menyamakan yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui. Maka bagaimana mungkin hal ini terjadi disebabkan karena penyakit tersebut, ya, itu sehingga terjadilah syirik dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, atau syirik dalam uluhiyah tatkala seorang dia memalingkan ibadah kepada makhluk karena dia menganggap bahwa boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penyakit yang menyebabkan, sebabnya yang utama adalah karena kejahilan. Dia tidak bisa mengetahui atau tidak bisa memisahkan, membedakan antara hal-hal tersebut. Dan ini telah disebutkan oleh dalam Al-Quran tentang pengakuan mereka, yaitu orang-orang musyrikin. Tatkala mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka itu bersumpah, ya, bahwa kami dahulu ketika berada di dunia benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata, yaitu tatkala kami menyamakan antara kamu yang disembah dengan Rabbul Alamin dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kejahilan ini yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam neraka karena tidak bisa membedakan antara Allah dan antara Al-Khaliq Allah Ta'ala dan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana mungkin mereka menyamakan antara Allah Rabbul Alamin dengan yang menciptakan dan yang tidak bisa menciptakan? Nah, ini tentu menunjukkan penyakit hati yang luar biasa, sehingga sampai-sampai tidak bisa membedakan antara pencipta dan yang diciptakan, yang mengetahui dan yang tidak mengetahui. Dan ini adalah yang merupakan penyebab utama matinya hati. Itu penyebab utama matinya hati, karena dia tidak bisa membedakan antara hal-hal tersebut, ya, antara hal tersebut. Makanya disinilah pentingnya seorang atau kita mengetahui tentang sebab utama dari penyakit hati, penyakit tersebut. السبب الثاني المؤثر في مرض القلوب الشبهة، والشبهة هو اشتباه الأمور على القلب فلا يتميز له الحق من الباطل، وهذا الاشتباه مؤثر في وجود الشك والتردد، لأن الذي تشتبه عليه الحقائق لا يميز بين حق وباطل. ولهذا في حديث أسئلة القبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما المنافق عندما يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فقلت كذا.
بخلاف المؤمن فإنه يجيب عن يقين: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى. فالمؤمن الصادق الذي استقر الإيمان في قلبه يجيب، وأما المنافق يقول ها لا أدري. ولهذا كان المنافقون في المدينة أظهروا النفاق وأبطنوا الكفر. لماذا؟ يقولون: إن كانت الغلبة لمحمد وأصحابه قلنا نحن مؤمنون مسلمون، وإن كانت الغلبة للكفار قلنا إنما نحن معكم وإسلامنا كان نفاقا، لأنهم لا يدرون الحق مع من، وهم يطلبون دنياهم. وهذا بخلاف المؤمنين الذين يثقون بنصر الله وبدين الله، فهم لا يترددون في هذا الأمر. إذن الشبهة هي مرض عظيم من أمراض القلوب، والشبهة تولد البدع، لأن أصحاب البدع ما قرروا البدع وما عبدوا الله بها إلا لوجود الشبه في نفوسهم، ولهذا يسمون أهل البدع والأهواء وأهل الشبهات. وهذه الشبه قد تكون متعلقة بأصل الدين فتثمر البدعة المكفرة، وقد تكون متعلقة ببدع لا تصل إلى حد الكفر فتثمر البدعة غير المكفرة. وهؤلاء المبتدعة وأهل الشبهات يتفاوتون في مراتبهم بحسب قوة الشبه في نفوسهم. Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa sebab yang kedua dari sebab penyakit hati adalah karena adanya syubhat. Syubhat itu adalah ketidakmampuan ya dalam, atau karena syubhat itu adalah hal-hal yang tidak jelas pada hati, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, mana yang hak dan mana yang batil. Nah, oleh karena itu, karena ketidakmampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil ini memberi pengaruh kepada hati itu, yaitu adanya keraguan, rasa ragu, syak, dan keraguan itu timbul pada diri seorang karena syubhat tersebut. Nah, oleh karena itu kita melihat tentang hadis tentang adab kubur, ya, yang mana di situ ada orang yang ditanya, orang meninggal ditanya oleh malaikat, yang munafik ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Ya, maka dia menjawab bahwa la adri, aku tidak tahu. Ya, aku mendengar manusia mengatakan begini, aku pun ikut. Ya, dia hanya ikut-ikutan. Berbeda dengan seorang mukmin, dia tidak ada keraguan sama sekali dalam dirinya karena dia tahu betul. Ya, dan dia akan menjawab pada pertanyaan malaikat tentang Allah adalah Tuhanku, kemudian Muhammadlah nabiku dan Islam adalah agamaku, dan Muhammadlah datang membawa penjelasan, ya, hujjah dan dalil. Maka orang-orang mukmin itu, mereka atau orang yang meninggal yang dia mukmin, dia menjawab dengan tegas, ya, tanpa ada keraguan. Sedangkan yang munafik dia menjawab dengan penuh keraguan karena memang dia karena timbulnya syubhat. Dan kita melihat tentang orang-orang munafikin di Madinah dahulu, mereka itu menampakkan yakni keislaman tapi menyembunyikan keraguan atau kekufuran dalam diri mereka. Ya, mereka berpandangan dalam hal ini karena apabila Islam, orang-orang
musyrikin yang menang, mereka mengatakan bahwa kami dan orang musyrikin, sehingga mereka tetap mendapatkan dunia mereka. Apabila orang muslim yang menang, mereka mengatakan kami adalah bersama orang muslimin. Untuk juga itu untuk kepentingan dunia mereka. Ya, ini bagi mereka orang-orang munafikin yang ada di kota Madinah dahulu. Mereka melihat keuntungan duniawi itu. Maka dari itu mereka kemudian terjadilah kemunafikan. Sedangkan orang mukmin dia tidak ragu tentang masalah iman, tidak ada syubhat dalam dirinya karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan syubhat ini ya adalah penyakit yang sangat besar di antara penyakit-penyakit hati, dan ini bisa menimbulkan, melahirkan yaitu perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena adanya syubhat itu maka muncul kemudian, karena adanya syubhat keraguan tadi itu dan syubhat, maka muncullah kemudian bid'ah, ya perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallam. Oleh karena itu disebut orang-orang yang demikian sebagai ahlul bid'ah, ahlul ahwa dan ahlul bid'ah, karena mereka ya adanya syubhat tersebut. Dan perlu diketahui bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW itu ada yang bisa ya merusak asal atau landasan dari agama Allah ini, sehingga itu dapat menyebabkan pada kekufuran. Sedangkan yang kedua dari syubhat atau bid'ah itu ada yang tidak sampai kepada landasan agama, sehingga dia orang yang melakukan hal tersebut itu tidak sampai kepada kekufuran. السبب الثالث من أسباب مرض القلوب الشهوة. الله عز وجل خلق هذا الإنسان وجعله مركبا من بدن وروح، وجعل فيه النفس، وهذه النفس تطلب حظها من الشهوات، ووازع الإيمان يدعو النفس إلى ترك الشهوات، فإذا غلبت الشهوة على الإيمان وعلى داعي الإيمان وجد المرض، كما قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. عندما تخضع المرأة بالقول، هل كل الناس يطمعون فيها؟ لا يطمع فيها إلا من في قلبه مرض. ولهذا إذا سلم القلب من المرض، من مرض الشهوة، فإن الإنسان لا يتطلع إلى النساء، بل يكره النظر للمرأة الأجنبية، وإذا وقعت عينه على محرم فهو على نفسه كالصياط، لأنه يكره هذا، بخلاف أهل الشهوات فإنهم يحبون هذا. ولهذا تجد المؤمن يحب القرآن ومجالس الذكر، وأهل الشهوات يحبون الأسواق. لماذا؟ لأنها مكان للنظر المحرم، ويحبون مجالس الفتن. ولهذا أفضل البقاع عند الله هي المساجد، وشر البقاع الأسواق. فأهل الإيمان يحبون خير البقاع، لأن إيمانهم الباطن يتفق مع ما في هذه المساجد من الذكر. وأولئك يحبون الأسواق، لأن ما في قلوبهم من الشهوات تتناسب مع الشهوات الموجودة في الأسواق. Selanjutnya beliau mengatakan, hafizahullah ta'ala, sebab penyakit yang ketiga adalah syahwat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia terdiri dari dua unsur, ada badan dan ada ruh. Kemudian diciptakan pada badan dan ruh ini tadi yaitu nafsu. Yang nafsu ini dia selalu mencari apa yang diinginkannya, selalu mencari apa yang diinginkannya. Sebagaimana
disebutkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa orang-orang yang mengikuti syahwat itu mereka mencari-cari syahwat tersebut, dan iman mengajak kepada meninggalkan syahwat. Maka apabila seorang dia telah dimenangkan oleh syahwatnya dalam dirinya, maka ini timbullah penyakit. Adapun orang yang senang kepada atau hatinya selamat, maka dia tidak akan seperti orang yang terkena penyakit syahwat. Dan orang-orang yang senang pada syahwat pada umumnya, misalnya dia senang melihat kepada yang haram, seperti wanita yang bukan mahramnya atau wanita yang selain kerabatnya yang mahramnya dia melihat karena dia ada syahwat. Ya, adapun orang beriman tidak. Kalau dia melihat hal yang haram, maka seakan-akan ada cambuk yang mencambuki dirinya. Ya, sehingga dia kemudian berpaling dari itu. Ya, dan orang-orang beriman itu cinta kepada Al-Quran, dia senang baca Al-Quran. Sementara orang-orang yang memiliki penyakit syahwat ini, dia cinta kepada pasar misalnya, karena di pasar itu banyak hal-hal ya, atau tempat-tempat yang lainnya yang situ ada banyak hal-hal yang haram. Ya, oleh karena itu kita melihat bahwa bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan orang-orang beriman cinta kepada masjid. Mereka datang ke masjid, baca Al-Quran ya, dan beribadah di masjid. Sedangkan orang-orang yang punya syahwat ya, yang senang pada yang dikuasai oleh syahwat, mereka dan Allah menciptakan pasar itu sebagai bumi, tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin cinta kepada masjid, sedangkan orang-orang yang senang pada syahwat ya, mereka cinta kepada salah satunya adalah pasar, yaitu tempatnya perbuatan-perbuatan yang haram. Ya, apabila penyakit ini ada pada diri manusia, maka itulah yang terjadi, yaitu dia senang kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. إذا تقرر لدينا أن أمراض القلوب ترجع إلى هذه الأسباب، قد يقول قائل: كيف أثرت هذه الأمراض في الجوارح؟ لأن معروف أن الذي في القلب غير الذي يقوم بالجوارح. نقول أن أسباب الخير ترجع إلى أمرين، ما هما؟ الأمر الأول العلم الذي يميز به العالم بين الخير والشر، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني هو قوة الإرادة على فعل الخير. فعمل الخير يرجع إلى قوتين: إلى قوة علمية يميز بها بين الخير والشر، وإلى قوة عملية وهو قوة الإرادة على عمل الخير. ولهذا جاء في الحديث المأثور: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. هذا الدعاء يتضمن هذا الأصل: أما اللهم أرني الحق حقا، هذه قوة علمية، وارزقني اتباعه، هذه قوة إرادة عملية. فالخير يرجع إلى هذين السببين، وأمراض القلوب منافية لهذين الأمرين. فالشهوة، الشبهة أولاً هي ضعف في التصور والعلم، والشهوة هي ضعف في الإرادة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أمراض القلوب ترجع إلى عدم البصيرة أو إلى عدم إرادة الخير. عدم البصيرة ترجع إلى الشبهة، وعدم إرادة الخير ترجع
إلى قوة الشهوة. نعم. Kemudian beliau mengatakan bahwa apabila kita telah mengetahui tentang penyakit-penyakit hati itu ada 3 sebab, ya, maka mungkin ada yang bertanya, bagaimana kok bisa ada pengaruh dari apa yang di hati ini kepada anggota badan kita? Ya, maka beliau menyebutkan bahwa yang menyebabkan seorang berbuat baik itu kembali pada 2 hal penting. Yang pertama adalah ilmu, yaitu ilmu yang bisa membedakan, yaitu ilmu orang yang punya ilmu tadi, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan seorang berbuat baik karena ada kekuatan keinginan untuk berbuat kebaikan, Maka amal perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang kembali kepada 2 hal. Yang pertama adalah kekuatan ilmunya tentang kebaikan itu. Yang kedua didorong oleh kekuatan amal, ingin untuk melakukan amal kebaikan tersebut. Makanya ada dalam doa yang diambil dari para salaf dahulu, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku bahwa yang hak itu adalah hak. Ini adalah kekuatan ilmiah. Ya, seorang punya ilmu, dia minta pada Allah Ta'ala karena memberikan kepadanya, memperlihatkan kepada dia, memberi ilmu kepada dia untuk mengetahui yang hak, untuk berilmu tentang yang hak, bahwa itu adalah hak. Ya, kemudian yang kedua doanya, warzuqni ittiba'ah, dan berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku rezeki, yani kemampuan untuk melakukannya. Ini adalah kekuatan ilmiah, kekuatan untuk berbuat kebaikan itu. Ya, maka kebaikan itu kembali kepada 2 hal ini, kepada 2 hal tersebut, kekuatan ilmu dan kekuatan iradah untuk melakukan amal baik tersebut. Adapun penyakit hati itu, ini menafikan 2 hal ini, menafikan dua-duanya. Dia menafikan, yang pertama syahwat itu akan, atau syubhat ini akan melemahkan seorang dari memandang sesuatu, pandangannya untuk melihat sesuatu kebenaran karena syubhat yang ada, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sedangkan syahwat itu menyebabkan kelemahan dalam untuk melakukan sesuatu yang baik itu. Maka 2 hal ini yang menyebabkan atau tidak adanya kemampuan atau kelemahan kemampuan dalam melihat sesuatu yang hak, ini menyebabkan seorang tidak melakukan kebaikan itu, dan kelemahan juga untuk melakukan perbuatan yang baik, ini akan juga menjadikan seorang tidak mau berbuat kebaikan itu. Maka intinya bahwa kebaikan itu kembali kepada 2 hal, yaitu ilmu tentang kebaikan, dan yang kedua adalah keinginan untuk melakukan kebaikan tersebut. إذن بهذا يتحرر لدينا حقيقة مرض القلب وبيان سببه، وأنه يرجع إما إلى ضعف البصيرة وإما إلى ضعف الإرادة. فضعف البصيرة يرجع إلى الشبهة، وضعف الإرادة يرجع إلى الشهوة. ما هو المخرج؟ ما هو العلاج؟ العلاج بأمرين: لا يذهب مرض القلب إلا بأمرين: بيقين يزول به الشك والشبهة، وبصبر تزول به ضعف الإرادة. سبحان الله، كتاب الله اشتمل على كل شيء. تأملوا هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هؤلاء الأئمة أصحاب القلوب السليمة وصفهم الله بصفتين، ما هما؟ اليقين والصبر. وهذا بخلاف أصحاب القلوب المريضة، فلديهم ضعف في البصيرة ولديهم ضعف في الإرادة. وهؤلاء لديهم قوة في العلم وهو اليقين، وقوة في الإرادة وهو الصبر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا الإمام ابن القيم: بالصبر واليقين
تنال الإمامة في الدين. فإذا هذا هو العلاج. لا يمكن أن تعالج أمراض القلوب إلا بعلم يرتفع به الشك والريب والشبهة، وبقوة صبر وجلد على فعل الخير يجاهد فيه المؤمن نفسه على طاعة الله عز وجل. Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa hafizahullah, dari apa yang diuraikan tadi itu maka kita bisa mengambil satu hal yang penting, bahwa hakikat dari penyakit hati itu disebabkan karena lemahnya kemampuan untuk mengetahui atau ilmu, yang mana kemudian yang kedua adalah lemahnya kemauan untuk berbuat. Ini penyebab dari atau hakikat dari penyakit hati, karena lemahnya pandangan untuk mendapatkan ilmu tentang kebenaran, dan karena lemahnya keinginan untuk melakukan kebaikan itu. Yang pertama disebabkan karena syubhat, dhaful basar atau basirah, lemahnya keinginan seorang untuk mengetahui ilmu. Ini menyebabkan karena adanya syubhat yang lemahnya keinginan untuk melakukan suatu amalan karena disebabkan oleh syahwat. Dan untuk menyembuhkannya itu dengan yang pertama, keyakinan yang tidak ada keraguan sama sekali. Harus seorang memantapkan keyakinannya, yang dengan keyakinan itu hilanglah keraguan dan syubhat. Kemudian yang kedua dengan kesabaran, yang dengan kesabaran itu maka akan menghilangkan kelemahan dalam keinginan. Dan ini telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Allah menjadikan mereka orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat, sebagai pemimpin. Karena apa? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yaitu karena mereka adalah orang-orang yang bersabar dan mereka yakin kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keyakinan dan kesabaran inilah seorang dapat selamat dari penyakit hati. Lain dengan orang-orang yang terkena syubhat, terkena syahwat, karena kelemahan yang ada pada mereka, maka mereka tidak melakukan perbaikan dalam penyakit hati itu. Adapun dengan kesabaran, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa dengan kesabaran dan keyakinan itulah seorang akan mendapatkan kepemimpinan, kemuliaan dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan ilmu dan kesabaran dan keyakinan seorang mendapatkan kepemimpinan, kemuliaan di dalam agama Allah ini. إذا انتهى بنا البحث وتقرير هذه المسألة إلى أن العلاج من أمراض القلوب يرجع إلى أمرين: إلى العلم وقوة البصيرة، وإلى الصبر وقوة الإرادة، فهذا هو العلاج. ولا بد من بذل الأسباب في تحصيل العلم الشرعي وفي طلب العزيمة على الرشد بقوة الصبر على الطاعة وتجنب المعصية. وهذا يرسمه الحديث العظيم كما تقدم: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فالقسمة هنا رباعية، أمران يتعلقان بالعلم: أرني الحق حقا وأرني الباطل باطلا، هذه قوة علمية. وارزقني اتباعه في الحق، وقال في الباطل وارزقني اجتنابه. فأنت تحتاج إلى علم بالحق، وإلى علم بالباطل، وإلى قوة عزيمة للعمل بالحق، وإلى قوة عزيمة لتجنب الباطل. فإذا اجتمعت هذه الأمور
للمسلم سلم قلبه من الأمراض من الشبهات ومن الشهوات، وأصبح مستقيما على طاعة الله عز وجل بعيدا عن الشبه والشهوات، مقدما على طاعة الله عز وجل، قوي العزيمة قوي البصيرة، لا يثنيه عن الطاعة شيء ولا يحجبه عن الحق شيء، وبه ينال مرتبة الإمامة في الدين، وهو أن يكون إماما للمسلمين في عقيدته وفي سلوكه وفي أخلاقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدي قلوبنا ويرزقنا الاتباع لديننا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Selanjutnya beliau mengatakan, dengan demikian pembahasan kita telah sampai pada kesimpulan bahwa upaya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati itu kembali kepada dua hal, yaitu kepada ilmu, yang mana dengan ilmu itu kepada ilmu dan kekuatan untuk melihat kebenaran. Yang kedua adalah kembali kepada kesabaran, yang mana kesabaran itu akan memberikan kekuatan pada iradah, kekuatan untuk beramal, berbuat. Dan di sini perlu dan wajib kita melaksanakan hal-hal yang menjadi sebab, ya, harus ada kesungguhan, ya, ada perjuangan untuk mendapatkan ilmu agama, ilmu syariat Allah dan Rasulnya SAW, dan upaya untuk melawan, ya, hawa, keinginan-keinginan yang buruk, dan kita berupaya melakukan hal yang baik. Dan ini terambil juga dari doa yang menyimpulkan ada 4 hal, yaitu doa Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Yang kedua, Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jadi ada 4 poin di sini. Yang pertama yaitu mohon pada Allah agar diberikan kekuatan, agar Allah menampakkan kepada kita kebenaran, bahwa kebenaran adalah kebenaran, ya, sehingga seorang dan diberikan kemampuan untuk melakukan kebenaran itu, dan agar Allah menampakkan kepada kita kebatilan dan untuk menjauhi kebatilan tersebut. Yang mengetahui kebenaran dan kebatilan ini ada kekuatan ilmu. Poin yang pertama tadi. Sedangkan keinginan untuk mendapatkan yang kedua, yaitu Allah memberikan kekuatan untuk mengerjakan yang melaksanakan yang hak dan menjauhi yang buruk, itu adalah berkaitan dengan kekuatan, yaitu kesabaran, ya, kekuatan dalam untuk melakukan suatu amal agar menjauhi kebatilan, dan kekuatan untuk melakukan yang benar, yang hak. Apabila seorang memiliki hal ini, maka insya Allah dia akan selamat dari penyakit hati, ya, penyakit syubhat dan syahwat, ya. Kemudian juga hendaknya seorang itu dia selalu, ya, menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah taala dengan ilmu tadi dan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengan demikian insyaallah seorang akan mendapatkan, yakni kepemimpinan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian dia mendapatkan kemuliaan, yaitu tentu dengan dia melaksanakan agama Allah, baik di dalam, yakni ibadah atau dalam suluknya dan akhlaknya, ya, dia praktekkan kebenaran itu dan menjauhi hal-hal yang batil. Dan demikian kita mengetahui ilajnya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat kepada kita semuanya. Dan beliau mohon pada Allah SWT agar kita semua diberikan oleh Allah, yakni kekuatan, diberikan kesabaran dalam menutup kajian beliau pada kesempatan yang baik ini. Kemudian beliau bersalawat menutup kajian dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fillah, demikian terjemahan yang dapat kami sampaikan. Ya, tentu di sana sini ada hal-hal yang kurang, ya. Nanti bisa dilihat rekamannya dari yang aslinya. Insyaallah antum yang
sudah bisa bahasa Arab bisa lebih melengkapi kekurangan-kekurangan di dalam terjemahan tersebut. Syekhana barakallahu fikum, ma nasihatukum liman ubtuliya bin nadhari ila as-suwar al-khali'ah fil khulwati wa ma al-mawqif as-sahih ma'a al-jawalat al-yawm, jazakumullahu khairah. Jadi pertanyaannya yang disampaikan oleh yang menanya kepada Syekh hafizahullah taala, bagaimana nasihat Syekh kepada orang yang terkena ujian, ya dia diuji oleh Allah taala dan melihat hal-hal yang haram, lihat hal-hal yang haram di saat dia sendirian. Kemudian bagaimana juga sikap kita sebagai seorang muslim, sikap dalam yang benar dalam hal berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan handphone. نعم، هذا الأمر لا شك أنه من فتن هذا العصر ومن تيسر سبل النظر إلى هذه الأمور، وهذا الأمر يرجع إلى الفراغ لدى الشباب وإلى ضعف المراقبة، وعلاجه بالاشتغال بالخير الذي فيه شغل عن كل ما يخالف الشرع، وبمراقبة الله عز وجل في هذا الأمر وفي غيره. وأن يعلم المسلم أن هذه الوسائل التي أصبحت بأيدي الناس اليوم والتي تمكنهم من النظر إلى المحرمات هي من كيد أعداء الإسلام للمسلمين، يريدون صرف المسلمين عن دينهم بهذه الوسائل. فالذي يفعل هذه الأشياء كالذي يتناول السم الذي وضعه له عدوه، يريد أن يقتله ويعلم أن هذا سم ثم يتناول هذا السم. فهذا مثل من ينقاد إلى هذه الفتنة كالذي يعلم أن السم قد دس له في طعامه فيأكله. والمسلم يلجأ إلى الله ويتضرع إليه بأن يسلمه من هذه الفتن، من هذه ومن غيره، ولا سلامة للمسلمين في الخروج من هذه الفتن والتوسع في هذه الأجهزة حتى شغلت الناس، حتى لو كان النظر إلى مباح، قد يكون النظر إلى مباح، ولكن هناك ساعات طوال يقضيها الناس على هذه الأجهزة، ولو كانت هذه كما يسمونه تصفح لأمور مباحة، إلا أن فيه شغل للأوقات وضياع للأوقات، وهذه من أعظم ما يغبن به المسلم. فالصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Beliau menyebutkan bahwa memang apa yang menjadi fitnah kita di zaman ini adalah apa yang tersebar sekarang ini, dan ini penyebabnya adalah penyebab melihat yang dilarang, ya, dan terkena oleh dampak dari fitnah ini. Penyebabnya adalah karena banyak waktu yang kosong, ya, bagi pemuda, waktunya banyak kosong, banyak peluang kosong, sehingga dimasuki oleh hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah karena juga kurangnya muraqabah, kurangnya pengawasan, ya, baik pengawasan yang ini seorang kepada Allah Ta'ala ataupun seorang dari keluarganya atau apa yang kurang memantau. Bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama yaitu dengan kita bersungguh-sungguh untuk berupaya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah untuk menghilangkannya adalah selalu muraqabatullah, melihat, kita merasa bahwa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sarana-sarana medsos sekarang ini yang ada di tangan manusia, ya, menjadikan seorang memungkinkan untuk melihat hal-hal seperti itu. Dan ini adalah salah satu juga di antara upaya tipu daya dan makar
dari lawan-lawan kaum muslimin yang tentu menginginkan keburukan bagi umat ini. Ya, bahkan kita melihat bahwa setiap banyak orang memegang alat ini. Kadang-kadang mereka hanya juga melihat yang boleh-boleh saja, tapi sebetulnya ini ibaratnya adalah racun. Seorang itu mengetahui ada minuman, di situ dimasukkan racun, tapi kemudian dia mengambilnya dan meminumnya. Perumpamaannya demikian. Maka hendaknya waktu-waktu yang panjang yang ada pada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena dua nikmat yang dilupakan oleh manusia. Ya, manusia rugi karena dua nikmat ini, yaitu as-sihah wal faragh, yaitu kesehatan yang Allah berikan pada kita dan waktu peluang yang Allah berikan pada kita. Banyak manusia rugi karena dua hal ini. Dia kembali kepada agar kita betul-betul bisa manfaatkan waktu kita hal-hal yang positif, dan kesehatan yang Allah berikan pada kita juga kita manfaatkan untuk amal-amal yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Kemudian soal ats-tsani, barakallahu fikum syekhana wa ahsanallahu ilaikum. Ma wasiyatukum aw nasihatukum lana, yani liman yurid an yuwasil dirasatahu fil jami'ah al-islamiyah bil Madinah wal Munawwarah, wa ma al-umur allati la budda lana an nu'iddaha mundu al-an. نصيحتي بأن من استطاع أن يلتحق بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية فليفعل، لأن هذه الجامعة كم انتفع بها من طلاب العلم الذين أصبحوا علماء نفعوا الأمة نفعا عظيما. كثير من خريجي هذه الجامعة هم من أساتذتكم الذين انتفعتم بهم، فمن وفق للقبول في الجامعة فقد وفق لخير كثير. كيف يحصل على هذا؟ بالصدق مع الله في طلبه، وبالتوكل على الله في ذلك، وبالتضرع لله عز وجل أن يوفق طالب العلم ذلك، ثم ببذل الأسباب المادية بأن تدخل الموقع وتقدم ما يطلب منك وتراجع المعلومات إذا جعلت لك مقابلة الشخصية، وأبشر بعد ذلك بخير، فإن الخير بيد الله عز وجل. وإذا صدقت الله في طلب خير فإن الله يبلغك، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. Kata beliau, nasihat aku untuk yang bertanya tadi, bahwa barang siapa yang bisa berupaya untuk dapat melanjutkan sekolahnya, studinya di Universitas Islam Madinah, maka silakan dia lakukan. Ya, silakan dia lakukan, karena alhamdulillah betapa banyak yakni alumni-alumni dari Madinah yang mereka sangat bermanfaat bagi umat, sangat bermanfaat bagi kaum muslimin yakni di negeri-negeri mereka. Maka barang siapa yang dia diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa melanjutkan di Madinah, maka ini berarti dia betul-betul seorang yang mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Dan ini bisa dilakukan insyaallah dengan apa? Kejujuran, kebenaran hati dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ingin untuk melanjutkan studinya di Madinah, dia betul-betul benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tawakal pada Allah Ta'ala dan terus memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia lakukan sebab-sebab yang bersifat materi yang memang diminta oleh sebagai syarat oleh Jamiah Islamiyah. Bisa melihat mauqi ya dari Jamiah Islamiyah di internet. Ya, kemudian Anda bisa melihat apa hal-hal yang dibutuhkan, dimintakan, Anda penuhi. Kemudian selebihnya ya serahkan pada Allah Ta'ala, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh ingin mendapatkan ridho kami, maka kami akan bukakan baginya jalan-jalan kami. Jazakumullah khairan syekhana. Pertanyaan
شيخنا أحسن الله إليكم، نريد السؤال: هل هناك دواء لمن كان مدمنا لسماع أو استماع الموسيقى؟ أنا أرجو منكم التوجيه والنصيحة. نعم، يعلم المؤمن أن الموسيقى والأغاني مزامير الشيطان، وأنت الآن أمام خيارين: إما مزامير الشيطان وإما آيات الرحمن. إذا أدركت، نحن قلنا أمراض القلوب، إذا أبصرت الآن أمام خيارين: إما أن تسمع آيات الرحمن وهو القرآن، وإما أن تسمع مزامير الشيطان. من الذي يختار مزامير الشيطان؟ مجنون؟ سفيه؟ قل ما شئت. فلو أن أبصرنا هذه الحقائق تتبين الأمور. مزامير الشيطان مآلها إلى النار، وآيات الرحمن قائدة لك إلى الجنة. بعد ذلك الإنسان يختار. أنا دائما أقول: إذا هم أحدنا بمعصية فليجعل يده في التنور، في النار. هل تطيق النار 5 ثواني 10 ثواني؟ ما تستطيع. إذن من اليوم أعد العدة لتجنب النار. والله نحن لا نطيق أن نمشي في الرمضاء في الشمس. أنت لا تطيق لسعة الخبز إذا خرج من التنور تجعله في يدك، ما تطيقه. فكيف نعرض أنفسنا إلى نار جهنم؟ نار فضلت على نار الدنيا بكم جزء؟ 70 جزء. لما سمع الصحابة هذا الحديث قالوا: أما إنها كافية، حتى لو كانت نار الآخرة مثل نار الدنيا تكفي، فكيف فضلت عليها ب70 جزء؟ ثم التعرض لها ليس ثواني، قد يدخلها من يدخلها ويخلد فيها والعياذ بالله. وبعض عصاة المسلمين يبقون فيها مدة لا يدري كم مدة مكث فيها إلا ما شاء الله. إذن بعد ذلك من يعرض نفسه للنار؟ لا يعرض نفسه للنار إلا سفيه. ولهذا المؤمن الذي استقام قلبه على القرآن والله يتعذب بسماع الموسيقى. لو أردت أن تعذب أحد المؤمنين تأتي بموسيقى عند أذنيه، يتعذب، لأن قلبه لا يقبل هذا، في حين أن بعض المسلمين لا ينام إلا على الموسيقى. سبحان الله. هذا هو الفرق بين القلوب السليمة والقلوب المريضة. فنسأل الله أن يسلم قلوبنا وأن يشفيها من أمراضها وأن يهدي قلوبنا إلى الحق، فهذه فتنة. وكما قلت هذا من كيد أعداء الإسلام، وأصبحت هذه الأمور كلها ميسرة. تستطيع أن تسمع القرآن وتستطيع أن تسمع الموسيقى والأغاني ومزامير الشيطان. فعلى العاقل أن ينظر إلى مصلحته ولا يهلك نفسه. المجنون والسفيه قد يسعى في هلاك نفسه، وأما العاقل لا يوجد عاقل يسعى في هلاك نفسه. هذه لذة في الدنيا ولكنها منقطعة، واللذة الباقية الأبدية هي لذة المؤمن بدخول الجنة. ولذا قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. خير وأبقى. أحد السلف مجتهد في العبادة، فقال له أهله: كم تعذب نفسك؟ يعني أنت تعذب نفسك بالعبادة وصلاة وصوم وقيام وقراءة قرآن. قال: إنما أطلب نجاتها، إنما أطلب نجاتها، أنا ما أريد أن أعذب نفسي. وقيل لآخر من أحد أئمة السلف:
قالوا ما أزهدك، يعني أنت زاهد، ما أعظم زهدك؟ قال أنتم الزهاد، لأني أزهد في الفانية وأنتم تزهدون في الباقية. الفانية الدنيا أزهد فيها، هذا مقتضى العقل، وأما الباقية الآخرة والجنة فهذا حقيقة الزهد، أنكم تزهدون في هذا الخير العظيم. نعم. Kemudian beliau menasihati kepada yang bertanya bahwa musik itu adalah salah satu di antara jalan-jalan syaitan. Dan musik itu adalah mizmar syaitan, seruling syaitan. Sedangkan Al-Quran adalah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Anda diajukan oleh dua hal. Anda ditawarkan dua hal, mau mendengarkan musik seruling syaitan atau ayat-ayat Al-Quran. Ya. Siapakah orang yang ingin mendengar seruling syaitan yang mana akhirnya adalah yang terancam oleh api neraka? Sedangkan ayat-ayat Al-Quran adalah merupakan hal yang bisa membawa seorang kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan tentang bagaimana tentang neraka. Artinya seorang yang ingin mengetahui tentang neraka, cobalah dia itu memasukkan jarinya di api, kira-kira bertahan atau tidak. Siapa di antara kita yang ingin berjalan di tengah panas yang terik matahari yang demikian panasnya? Sementara neraka itu panasnya adalah 70 kali api yang panas di dunia ini. Kemudian masuknya naudzubillah dalam neraka itu bukan hal yang sementara, waktu yang panjang. Bahkan ada di antara manusia yang kekal di dalam neraka. Maka tidak ada orang yang menawarkan atau menjerumuskan dirinya ke dalam neraka kecuali orang yang safih, orang yang dungu, orang yang tolol. Adapun orang mukmin, dia itu takut. Dia ketika mendengar musik dia merasa tersiksa karena hatinya tidak menerima musik itu. Itu orang yang beriman, karena hatinya menolak. Yang kita sayangkan ada sebagian orang, mereka bahkan menjadikan pengantar tidurnya adalah musik. Ini beliau sayangkan. Maka beliau mengatakan bahwa apa yang baru dipelajari tadi masalah hati ini memerlukan kekuatan ilmu untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Kemudian orang yang berakal, dia tidak akan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Orang yang menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan hanya orang yang gila, orang yang gila. Dan Allah telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang manusia, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Memang manusia lebih mendahulukan dunia ini, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dulu ada seorang salaf yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ditanya oleh kerabatnya atau orang-orang bertanya padanya, kamu kok mau menyiksa dirimu? Betapa banyak kamu menyiksa dirimu. Kata dia, tidak. Justru aku lakukan ibadah ini kepada Allah agar aku mencari dan mengejar keselamatan. Untuk mengejar keselamatan, bukan aku mengadab diriku, tapi untuk mendapatkan keselamatan. Kemudian ada satu juga yang seorang juga di antara ulama salaf dahulu, dikatakan kepadanya, bagaimana betapa zuhudnya kamu. Kata dia, aku zuhud di dalam hal yang kekal, sedangkan kalian zuhud dalam hal yang tidak kekal. Jadi artinya beliau itu zuhud di dunia ini untuk mendapatkan sesuatu yang kekal di akhirat. Sedangkan kalian tidak zuhud di dunia, kalian zuhud kepada yang akan
ya binasa dengan berfoya-foya di dunia ini. Nah, ini contoh-contoh para salaf. Semoga Allah memberikan pada kita hidayah, memberikan kekuatan ya, agar kita ini selalu berbuat yang baik. Naktafi au من قناة الشيخ. بالله أسأل شيخ، إذا تعارض طلب العلم مع طاعة الوالدين بحيث يرون بحيث يريدون من ابنهم العمل بمكان بعيد عن القرية وهو يريد التفرق لطلب العلم، فما نصيحتكم شيخنا؟ تعارض طلب العلم مع طاعة الوالدين. نعم، الوالدين يريدان من ابنهم العمل في مكان بعيد عن القرية والابن يريد طلب العلم. أولا نحن بحمد الله على دين عظيم، لا يمكن أن يتعارض أمران شرعيان، فالله عز وجل أمر بطلب العلم وأمر ببر الوالدين، لكن طلب العلم ليس على درجة واحدة، فهناك طلب علم واجب وهناك طلب علم مستحب. فإذا تعارض أمر الوالدين مع طلب العلم المستحب فيقدم أمر الوالد، ويجب على هذا الابن أن يطيع أبويه أو أحد أبويه إذا أمراه بأمر يتعارض فيه مع طلب العلم المستحب. لكن هنا صورة ثانية، وهو أن يكون طلب العلم هذا واجب يتعلق بمعرفة التوحيد، معرفة الشرك ليتجنبه، معرفة الطهارة، معرفة الصلاة من الأمور الواجبة، تعارض مع أمر الوالدين. فهنا لا بد له أولا أن يسعى للجمع بين الأمرين بأن يقنع والديه أو أحد والديه بهذا الأمر، ويتودد لوالده: يا أبت هذا طلب علم واجب، وأنا إذا قصرت فيه سأأثم وسيلحقك إثم بمنعي من هذا، وأنا أحب لك الخير. يتودد لوالده لعل الله أن يشرح قلبه لأن يأذن لابنه بطلب العلم. الأمر الثاني أنه يمكن له أن يجمع بين طلب العلم وبين بره بأبيه بأن يسلك الوسائل الممكنة بحيث يطلب العلم في المكان الذي أمره فيه أبوه بأن يبقى فيه. فإن الوسائل كثيرة، يمكن أن يطلب العلم عن طريق هذه الوسائل، عن طريق مواقع المشايخ، يسمع الدروس ويتصل ويسأل، فيمكن له أن يجمع بين بره بأبيه وبين طلب العلم الواجب. فأرى أن الأمر لا يكون متعارضا عند التأمل، بل يمكن الجمع بين الأمرين بأحد هذه الطرق، والله أعلم. Jadi tadi pertanyaannya adalah, kalau seorang, ya ada orang tua menyuruh anaknya, kalau ada dua hal yang seakan-akan berlawanan. Di satu sisi dia menuntut ilmu, diperintahkan. Yang kedua, dia harus taat kepada orang tuanya. Ya, dia ingin menuntut ilmu, tapi orang tuanya menyuruh dia untuk pergi bekerja di suatu tempat yang jauh. Ya, maka
kalau dia bekerja di tempat yang jauh, dia itu nanti akan terhalang oleh menuntut ilmu, tidak mungkin menuntut ilmu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh anak ini? Ya. Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab bahwa kita ini berada pada suatu agama yang agung, agama yang di sana tidak mungkin bertentangan antara dua hal yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Ya, Allah memerintahkan nuntut ilmu, juga Allah memerintahkan birrul walidain. Ya. Ini dua hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dua-duanya, maka ini tidak mungkin bertentangan. Kemudian menuntut ilmu itu, kata beliau, ada dua macam. Ada menuntut ilmu yang sifatnya wajib, ada menuntut ilmu yang sifatnya anjuran, tidak wajib. Nah, kalau dua hal bertentangan, nuntut ilmu yang perintah orang tua, taat pada orang tua, bertentangan dengan menuntut ilmu yang sifatnya anjuran, itu berlawanan, maka beliau mengatakan, saya memandang bahwa dia yang menaati orang tuanya itu yang didahulukan daripada mencari ilmu yang sifatnya anjuran. Ya. Kemudian yang kedua, apabila ya dalam hal ini menuntut ilmu yang dia harus lakukan itu adalah nuntut ilmu yang bersifat wajib, sementara orang tuanya menyuruh dia untuk bekerja di tempat yang jauh yang akan memutus tuntut ilmunya, maka sang anak berupaya untuk memadukan antara dua hal. Taat pada orang tuanya dan tetap menuntut ilmu yang wajib. Yaitu dengan apa? Ya, dengan yang pertama kata beliau, kalau bertentangan dengan hal yang wajib tadi, sang anak berkewajiban untuk memberikan nasihat, memberikan arahan pada orang tuanya. Ya, ayahku, ibuku, bahwa ini saya harus belajar ini. Kalau tidak saya ini berdosa, dan juga bisa jadi ayah dan ibu berdosa. Dia omongkan dengan cara yang baik. Ini yang pertama. Atau kalau yang kedua, kalau tidak mungkin yang pertama tadi, yang kedua, dia bisa mengumpulkan antara berbakti kepada kedua orang tua dan bisa dengan menuntut ilmu yang sifatnya wajib, ya, yaitu diantaranya dengan menggunakan sarana-sarana yang kita alhamdulillah sudah banyak yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala saat ini. Dia bisa mendengarkan dari video para syekh, ya, untuk menuntut ilmu dari situ, ya, sementara dia tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, ya, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya. Jadi bisa dengan sarana-sarana yang mudah sehingga dia melakukan dua-duanya, ya, taat pada orang tua dan tetap menuntut ilmu. Ini yang beliau sampaikan, dan beliau mengatakan dalam hal ini insyaallah tidak akan ada pertentangan antara dua hal tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, ikhwah sekalian, alhamdulillah, semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan yang baik ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan beliau Syekh juga sangat senang, ya, gembira dengan melihat para hadirin, saudara-saudara sekalian yang hadir di majlis yang mulia ini. Maka semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan insyaallah kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Demikian pula kami, ya, mewakili rombongan dari Surabaya mengucapkan kepada Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Gufran hafizahullah taala dan semua asatidzah yang ada di sini, kami ucapkan jazakumullah khairan atas kesediaan dalam menyiapkan tempat untuk acara yang sangat mulia ini, dan semoga Allah Ta'ala menerima amal-amal ibadah kita dan mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Demikian dapat kami sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mengingatkan pada semuanya, kalau ingin yang lebih detail dari apa yang disampaikan tadi, silakan dengar langsung pada ceramah beliau yang insyaallah ada di YouTube beliau, ya, di konahnya ada beliau. Silakan bisa mengikuti dengan lebih baik dan lebih mendetail.
Demikian lebih kurang dapat disampaikan. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.